Hello everyone, welcome back to this channel Anak Sekolah Indonesia. So in this video, I'm gonna explain you about the differences between TOEFL and IELTS. And you know what? That is kinds of things like TOEFL or IELTS terms is actually only popular in foreign countries, including Asia. So I'm gonna explain you about the differences between TOEFL and IELTS. And if you like this video, please kindly subscribe us and also like this video, and of course share this to the people who need it. Okay, let's check this out. Halo semuanya, aku akan membantu anak sekolah Indonesia untuk menjelaskan ke kalian apa bedanya TOEFL dan juga IELTS. Nah, karena masih banyak banget yang nggak ngerti apa bedanya TOEFL dan IELTS. Nah, di sini aku akan coba ngejelasin ke kalian nih kalau ada bedanya. Seperti TOEFL ada dua macam, seperti TOEFL ITP dan juga IBT. Nah, bedanya itu seperti TOEFL IBT itu standar internasional dan diakui. Jadi kalau kalian mau keluar negeri dengan sertifikat itu langsung bisa. Tapi kalau TOEFL ITP itu memang basis internasional tapi tidak diakui secara internasional. Jadi murah sih harganya, tapi ya tidak bisa untuk kalian ke luar negeri. Nah, untuk negara yang butuh TOEFL test itu ialah seperti Amerika dan Kanada. Karena memang logat mereka Inggris Amerika, beda banget sama IELTS yang logat Inggrisnya British seperti Inggris, negara Australia dan juga Selandia Baru, makanya mereka pakainya IELTS. Nah, ini adalah contoh buku latihan TOEFL ITP yang dimana biasanya ditulis skor yang paling tinggi yang pernah menggunakan buku ini. Misalnya kamu pernah dapat 600, nah biasanya mereka tulis tuh angkanya 600 paling tinggi dengan buku ini. Jadi kayak mengukur keberhasilan buku ini buat kalian mencapai skor yang kalian inginkan. Nah, kita akan lihat lagi contoh-contoh soal lainnya ya. Nah, ini adalah contoh IELTS dengan prestasi skor tertinggi yang menggunakan buku ini. Nah, untuk IELTS ini band-nya ialah 0 sampai 9. Nah, kalau kalian udah dapat 7,5 aja, udah bagus banget. Jadi, kalian harus banyak latihan karena memang beda banget tipe soal IELTS dan TOEFL. Dan itu memang harus latihan dan harga tesnya aja mahal. Jadi, kalian sayang banget kalau nggak belajar dan mau ambil tes IELTS. Harganya tuh sekitar 2,5 juta sampai 3 jutaan. Jadi, wow. Sekarang kita coba cek dulu buku ini satu persatu. Well guys, kita akan ngebahas dulu ya tentang TOEFL ITP. Jadi TOEFL ITP itu adalah singkatan dari Institutional Testing Program yang merupakan tes TOEFL yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau lembaga bahasa yang terpercaya. Nah, meskipun demikian nih, TOEFL ITP itu sebenarnya nggak diakui secara internasional. Jadi kalian nggak bisa nih mau daftar beasiswa di Amerika atau di Kanada dengan hasil tes TOEFL ITP. Karena ya harganya murah dan tidak diakui secara internasional. Walaupun demikian, sebenarnya TOEFL ini tetap diuji berdasarkan standar internasional, standar ya. Jadi English yang diuji itu seperti listening, structure, dan written expressions, dan juga reading dengan waktu pengerjaan 90 sampai 120 menit. Jadi standar internasional tapi tidak diakui secara internasional. Jadi itu lucunya sih. Nah, kalau TOEFL IBT itu adalah Internet-based test. Jadi tes TOEFL yang dilakukan menggunakan media komputer dan internet. Bedanya dengan TOEFL ITP ialah skill yang diuji dalam TOEFL IBT merupakan reading, listening, speaking, dan writing. Nah, tes TOEFL jenis IBT ini merupakan tes TOEFL paling mahal dan paling memakan waktu yang lama karena total waktu pengerjaan tes TOEFL IBT ini memakan waktu kurang lebih 4-5 jam lamanya karena ada skill tambahan yang diuji yakni speaking. Nah, untuk tes IELTS, biasanya tes ini diselenggarakan bersama Universitas Cambridge, British Council, dan juga IDP Education Australia. Nah, tes yang diujikan ini ialah bahasa Inggris Britania atau British. Nah, para peserta tes IELTS itu biasanya boleh memilih modul akademik. Jadi bagi yang ingin mendaftar di universitas dan pendidikan tinggi lainnya, atau modul pelatihan umum bagi yang berencana untuk mengikuti pelatihan non-akademik supaya bisa memperoleh pengalaman kerja atau untuk tujuan keimigrasian. Dan tes IELTS itu tentunya dari range 0 sampai 9. Nah, bedanya IELTS ini semua jawabannya kamu harus tulis tangan. Nah, ada 4 bagian dalam tes ini yakni speaking, writing, listening, dan reading.
Nah, mengenai speaking section, peserta akan diminta untuk berbicara langsung dengan penilai secara langsung dengan durasi sekitar 12-14 menitan. Nah, peserta akan ditanya beberapa pertanyaan tentang dirinya sendiri atau sebuah topik. Dan tes IELTS ini makanya berdurasi lebih lama daripada TOEFL karena bisa mencapai 2 jam 45 menit. Well, kira-kira udah pada pusing belum? Aku aja pusing. Nah, pokoknya dimanapun negara tujuan kalian, maksimalkan persiapan kalian, jadi banyakin belajar dan beli buku-buku referensi seperti di toko buku dan lain sebagainya. Well, that's all about our video today. If you like this video, please kindly like this and see you on other videos. Salam anak sekolah Indonesia.